Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya kami di sini mau minta maaf karena teman-teman nggak bisa langsung pulang. Tapi teman-teman pasti nggak bakal nyesel ngikutin kita acara kita kali ini, ya nggak, Mas An? Banyak hadiahnya. Nah mungkin biar lebih akrab kita kenalan dulu kali ya. Nama saya sendiri Yordan. Ya, perkenalkan nama saya Farhan. Nama aku Faris ya. Salam kenal semua. Dari ini. Ya, kalau nama aku Akmal Faidillah. Ya, nama saya Raihan. Nah mungkin teman-teman nanyain gitu kan, sekarang kita mau ngapain sih sebenarnya? Nah kedatangan kita di sini kita mau belajar soal Pancasila yang menjadi dasar negara kita gitu. Jadi teman-teman pasti di sekolah juga udah pernah belajar gitu kan, kalau lambang negara kita ini burung apa? Nah betul ya, burung Garuda dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Nah ada yang tahu nggak sih Bhinneka Tunggal Ika itu artinya apa? Iya betul ya teman-teman. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Nah jadi sebelum kita bahas soal Pancasila lebih lanjut nih teman-teman, kita mau main game. Kan teman-teman pasti pernah belajar juga Pancasila di sekolah gitu ya sama guru teman-teman. Nah mungkin kakak-kakaknya bisa dibantu nih buat share properti game kita. Nah jadi kita mau main game. Nah sekarang ini yang datang ada berapa orang ya? Mungkin bisa kita hitung dulu. Bagi 5. Nah mungkin kita bagi 5 kelompok ya teman-teman. Jadi teman-teman bentuk kelompok yang isinya mungkin ada yang 4, ada yang 5 orang berarti ya. Kita bagi 5 kelompok ya teman-teman. Nah gamenya ngapain? Sebenarnya gamenya gampang banget ya teman-teman. Enggak, kita nggak bakal nyanyi. Jadi kita hanya mencocokkan lambang Pancasila dengan bunyinya. Ya. Tapi harus sesuai dengan urutannya juga ya. Mungkin boleh contohnya nih kakaknya. Berarti sekarang coba dilihat masing-masing ya. Yang sila pertama lambangnya bintang emas, ketuhanan yang Maha Esa, betul? Kedua rantai emas, dirinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga pohon beringin, persatuan Indonesia, betul? Keempat kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, betul? 5 padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya kita akan masuk penjelasan materi bagaimana sih kita menerapkan Pancasila, nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dipersilakan Kakak Akmal. Untuk sila pertama lambangnya kan bintang ya, bintang emas. Jadi apa sih arti dari bintang emas ini di Pancasila?
Kalau arti itu kan kita percaya kepada Tuhan ya. Karena kan ketuhanan yang Maha Esa untuk sila yang pertama. Terus selain daripada itu apa? Artinya kita itu berarti menghormati antar sesama agama Islam. Nah, kamu ada di sini ada kuisnya. Jadi kalau misalnya siapa yang di sini berani maju satu orang untuk kasih contoh penerapan sila pertama tuh kayak gimana sih? Jadi siapa yang di sini yang berani maju? Ada hadiahnya. Ada hadiahnya loh. Hadiahnya Ayo, coba maju. Namanya. silakan maju sambil Ayo di sini. Oh, Ya. Ada ke depan. udah pada kenal. Perkenalan dulu kan aku belum kenal. Jadi nama kamu siapa? Sama aku Ben. Ben. Oke, Ben. Jadi gimana penerapan untuk kehidupan sehari-hari nih untuk sila yang pertama? Menghargai agama satu sama lain. Wah, ya bener nih. Boleh dong, tepuk tangan dong. Ini dia. Selamat ya, Ben. Oke, boleh silakan duduk lagi. Nah, selanjutnya untuk sila kedua akan dibawakan oleh Yordan. Nah, untuk sila yang kedua itu bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya itu adalah rantai emas. Jadi apa artinya teman-teman kemanusiaan yang adil dan beradab? Nah, jadi kita sebagai manusia itu harus bersikap adil kepada semua orang tanpa membeda-bedakan gitu ya. Dan beradab itu artinya kita harus menjunjung tinggi hak-hak kemanusiaan. Mungkin bahasa gampang itu kita mencintai dan menghormati sesama manusia. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari itu adalah kita bersikap baik dan juga sopan kepada semua orang gitu. Nah, sama kayak tadi, ada yang berani maju nggak nih untuk kasih salah satu contoh lagi? Contoh, Ayo tadi gampang penerapan loh. sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada yang mau? Sebaiknya yang lain juara bertahan. Ayo, Nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Nggak masalah. Menghargai yang Sini ke tengah kita. Siapa kamu namanya? Martinus. Martinus. Nah ya, sila kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau menurut kamu contohnya apa nih? Menghargai orang yang sedang beribadah. Menghargai orang yang sedang beribadah. Betul ya teman-teman, karena di situ menunjukkan bahwa kita punya adab atau beradab. Jadi benar ya jawaban Martinus. Tepuk tangan dong. Pak Faris boleh dikasih hadiahnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kakak Farhan. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sila ketiga. Ini saya kasih clue pertanyaan kuis saya. Clue-nya adalah perhatiin lambangnya. Oke, jadi bunyi sila ketiga itu kan Persatuan Indonesia. Jadi apa sih artinya Persatuan Indonesia itu? Jadi kita meskipun beda ras, beda suku, beda daerah, kita nggak boleh membeda-bedakan ya. Kita tetap satu NKRI, satu Indonesia. Lalu kita itu juga harus saling menghargai antara perbedaan suku, ras dan lain-lain. Contohnya di kehidupan sehari-hari itu kayak kita berteman dengan siapa saja, kita nggak boleh ngebully meskipun kita beda daerah, kita tetap satu tujuan. Nah mungkin kita supaya cepat langsung masuk ke kuis aja ya. Pertanyaannya adalah, apa lambang dari sila ketiga? Oh, silakan. Kita maju. Nih, yang pertama. Mik. Perkenalkan namanya siapa? Namanya Kenji. Jawabannya apa? Lambang dari sila ketiga. Pohon beringin ya? Oke betul, silakan. Tadi ya. Makasih ya Kenji. Oke, selanjutnya sila keempat yang berbunyi rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya itu seperti ketika sedang ada sesi kelas, kita di sana itu bermusyawarah atau merapatkan sesuatu materi, misalkan sedang membahas tentang Pancasila. Jadi masing-masing dari kita itu bisa berpendapat. Jadi walaupun salah, nanti teman-teman yang di sekitarnya akan membenarkan atau akan membantu untuk menjelaskannya. Lalu untuk contoh dari kehidupan sehari-hari, misalkan seperti kerja kelompok.
Mungkin kuisnya itu apa contoh dari kehidupan sehari-hari untuk sila keempat? Ayo. Ada yang mau jawab nggak? Apa ya boleh? Ya boleh, ayo. Sini dong. Belum nih. Ya. Apa contoh kehidupan sehari-hari? Bermusyawarah menjaga lingkungan bersama. Boleh. Betul. Ya, selanjutnya sila kelima, sila terakhir. Oke. Aku mau jelasin sila kelima ya. Jadi sebelumnya aku ada quiz juga nih. Nah, lambang sila kelima itu apa sih? Ayo, gampang nih, ada 2. Enggak, 1 dulu. Enggak, yang berani maju. Ayo. Ada mau bawa? Dari mau? Ayo, benar atau salah? Tetap jawab tadi ya. Iya. Lambang sila kelima, maju. Ayo, boleh? Ayo. Jawabannya apa? Padi dan kapas. Padi dan kapas. Betul. Tepuk tangan dong. Sila kelima itu padi dan kapas. Jadi padi itu kan ibaratnya kayak kebutuhan pangan kita ya. Jadi sebelum beras itu kan dari padi dulu ya. Kemudian yang kapasnya itu kebutuhan pangan. Nah, jadi kalau misalkan dua-dua ini digabungin, maknanya itu ibaratnya kayak seluruh masyarakat Indonesia tuh berhak gitu loh untuk mendapatkan kebutuhan tersebut gitu. Kebutuhan tersebut secara terpenuhi. Nah, kemudian contohnya di kehidupan sehari-hari itu kayak kamu antri dengan tertib tanpa menyerobot. Itu kan salah satu dari makna dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi seluruh rakyat Indonesia itu berhak juga untuk mendapatkan keadilan gitu, keadilan, dan juga mendapatkan hak yang sama. Nah, terus contohnya lagi itu nggak pilih-pilih teman saat bermain. Jadi semua teman tuh harus kita ajak gitu ya. Oke? Karena dari aku penjelasan materinya udah selesai, mungkin aku kembaliin ke Arya. Ya teman-teman, jadi segitu aja penjelasan kita soal pendidikan Pancasila. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau stay lebih lama hari Minggu ini. Dan ya jadi segitu aja. Terima kasih dan kita foto bersama dulu ya sebelum kita bagi-bagiin snack. Ayo. Jadi kita foto bersama di depan aja ya.